Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwa.
nyanyikan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan senang hati. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan segenap hatiku. Ku sembah dengan segenap hatiku. Ku sembah dengan segenap hatiku. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Namanya Yesus, Tuhan, sungai kehidupan yang mengalir meluaskan dahaga kehidupan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu bersama. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Sejenak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu.
Mari dengan sukacita kita mau datang pada Tuhan, Allah yang dahsyat. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi nyanyikan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Janji-Mu nyata, Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, mari sorakan. sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang,
Setiap waktu Kau memegang tanganku, di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu menuntunku lewat api, di gelap malam Engkau dekat denganku. Kau Bapa-Ku yang setia, Engkaulah sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu menuntunku lewat api, di gelap malam Engkau dekat denganku. Kau Bapa-Ku yang setia, Engkaulah sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Selamat
selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Mari siapkan hati kita semua sebelum dengar firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, yang mengubahkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi pribadi yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Dan janji-Mu, kami semua akan dipuaskan oleh kebenaran itu sendiri. Biar Tuhan hari ini Kau berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, senang sekali. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Creating Better Future. Menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari kita sama-sama ayatnya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Wow, luar biasa ayat ini. Kita sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan. Supaya kita semua anak Tuhan memiliki masa depan yang lebih baik atau cerah dalam kehidupan ini. Masa depan yang lebih baik dalam hal apa? Masa depan yang lebih baik dalam hal pernikahan. Tentu pernikahan yang berbahagia, bukan pernikahan yang hanya sekedar bertahan, tapi penuh penderitaan. Atau masa depan yang lebih baik dalam hal keuangan. Minimal keuangan itu berkecukupan, tidak berkekurangan saudara sekalian. Atau masa depan yang lebih baik dalam hal bisnis yang semakin maju, sehingga Anda bisa memberikan lowongan kerja, pekerjaan bagi banyak orang. Atau masa depan yang lebih baik dalam hal studi. Kalau Anda punya kesempatan bisa sekolah semakin tinggi atau semakin itu, tentu lebih baik. Atau masa depan yang lebih baik dalam hal kehidupan, saudara. Hubungan dengan keluarga yang bagus, yang harmonis. Hubungan saudara bersaudara yang baik. Hubungan sesama juga baik. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sebuah buku yang berjudul Appreciative Inquiry. Pengarangnya adalah David Cooper Ryder. Dia menjelaskan kita bagaimana kita menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan dia memberikan konsep 4D ini. Ada discovery, dream, design, destiny. Saya akan menjelaskan satu persatu nanti. Dan kita akan belajar dari kisah Yusuf, saudara, di Alkitab. Bagaimana Yusuf sampai bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, kita akan belajar sama-sama, saudara sekalian. Bagaimana seseorang bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang pertama begini, adalah discovery. Apa itu discovery? Temukan potensi Anda. Kejadian 37 ayat 2 bilang begini, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Perhatikan surah ayat ini, Yusuf biasa mengembalakan kambing domba. Artinya Yusuf tahu kelebihannya, potensi hidupnya. Karena ia biasa mengatur kambing domba. Sehingga ia terbiasa nanti mengatur ketika di rumah Potifar nanti. Bahkan ketika ia di penjara nanti. Ia terbiasa sudah mengatur, saudara. Pertanyaannya begini, apa sih itu potensi? Potensi adalah saudara begini, kemampuan yang belum tersingkap. Atau kekuatan yang terpendam. Jadi potensi bukan apa yang telah Anda lakukan.
Potensial melainkan apa yang Anda sanggup lakukan, tetapi belum Anda lakukan. Saya kasih contoh gini, paling ini adalah benih, sebuah benih. Benih itu punya potensi yang luar biasa menjadi sebuah hutan. Kok bisa? Iya, sederhana sekali kan, dalam benih itu akan bisa menciptakan pohon. Dari pohon-pohon itu akan menjadikan bunga dan buah, dan akhirnya menghasilkan pohon yang lain. Akhirnya pohon menjadi 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon, sampai begitu banyak pohon, dan akhirnya menjadi apa? Hutan. Itulah potensi. Demikian juga hidup kita. Kita harus mengetahui potensi, kekuatan, atau kelebihan kita, saudara. Boleh ya, saya minta tolong Anda mengambil secari kertas, ambil pulpen. Di sebelah kiri Anda tulis kekurangan Anda apa. Sebelah kanan Anda tulis kelebihan Anda. Dalam waktu 2 menit saya kasih kesempatan hal tersebut. Boleh, silahkan, saudara. Mungkin tidak sampai 2 menit lah saya coba, tapi Anda bisa lakukan dalam hal 2 menit. Saudara sekalian, saya sering lakukan kepada anak mahasiswa saya. Ketika saya menyuruh mereka menuliskan kelebihan mereka, kekurangan Anda, saya menemukan begini hasilnya. Ternyata kebanyakan mereka lebih cepat menulis kekurangan mereka dibandingkan mengetahui kelebihan mereka atau potensi mereka. Ada yang bilang begini kekurangannya, saya malas, susah bangun cepat, cepat marah, pendendam, dan sebagainya. Tapi kalau bilang rajin, kelebihannya rajin. Kedua, mudah mengampuni. Ketiga, bingung dah. Saudara sekalian, apa yang saya mau sampaikan? Kita lebih sering melihat kekurangan kita dibandingkan melihat kekuatan kita, saudara. Anda pasti tahu Alexander Agung, Alexander the Great. Ia berhasil membuat bangsa Yunani pernah menguasai dunia. Sebenarnya Alexander the Great ini punya kekurangan, yaitu apa? Ia takut sama seekor kucing, saudara. Tapi ia bisa mengatasi hal tersebut. Ia tidak fokus pada kekurangannya, tapi pada kelebihannya. Sejak remaja, ia sudah bisa menekan kuda liar. Sudah saat muda pun pernah bergulat dan membunuh singa. Sejarah mencatat sewaktu ia menjadi raja, ia dengan gagah perkasa memimpin peperangan. Dia selalu menang terus. Selama 15 tahun berperang, tidak pernah kalah. Ini orang yang tidak hanya melihat kekurangannya, tapi berhasil mengembangkan kekuatan atau kelebihannya. Anda perhatikan slide yang berikut ini, saudara. Ada istilah dari Appreciative Inquirer ini yang menyatakan ada istilah asset based. Apa itu asset based? Orang yang melihat apa yang mereka peroleh dalam hidup. Sedangkan ada yang cuma defisit fokus. Apa itu defisit fokus? Orang yang melihat apa yang menjadi kehilangan mereka, saudara sekalian. Dan yang sebenarnya yang benar adalah asset base ini. Kita melihat apa yang kita peroleh dalam hidup, saudara. Tahukah saudara, ini penting sekali bahwa happy people focus on what they have. Unhappy people focus on what is missing. Artinya apa? Orang yang berbagi itu hanya fokus pada apa yang mereka miliki. Sedangkan orang yang tidak berbagi fokus pada apa yang mereka kehilangan. Seringkali kita ini, saudara, hanya melihat kekurangan anak-anak kita. Padahal setiap anak itu punya potensi dan keunikan masing-masing. Seringkali kita hanya melihat kekurangan suami Anda, atau Anda melihat kekurangan istri Anda, saudara. Mari, saudara, hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, ayo hari ini dengar firman Tuhan, kita mulai melihat kelebihan. Atau fokus melihat kelebihan mungkin anak-anak Anda, suami Anda, istri Anda, dan sebagainya, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa menciptakan masa depan yang lebih baik adalah dream. Apa itu, saudara? Mempunyai mimpi. Kita lihat Yusuf ya. Kejadian 37, 5 dan 9. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lalu mimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Kepada aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara perhatikan ayat ini, saudara. Yusuf mempunyai mimpi. Saudara, jangan takut untuk bermimpi besar. Sebenarnya mimpi itu kan gratis, saudara. Masa saudara gratis saja tidak berani, saudara. Yakinlah akan mimpimu dan pegang erat-erat mimpimu, saudara. Setiap kita harus punya mimpi dan visi untuk mungkin pribadi kita, punya mimpi untuk keluarga kita, dan tentu mungkin bisnis saudara. Mimpi itu sebenarnya ada 2 jenis, saya ingin jelaskan sedikit. Mimpi karena bunga tidur, mungkin karena enak tidur, kecapean, atau sebagainya. Tapi ada mimpi yang kita ciptakan, saudara. Sudah tahu, kita ini diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menciptakan. Karena Allah yang kita sembah adalah kreator atau pencipta. Dan firman Tuhan katakan, kitalah segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita mampu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menciptakan mimpi kita, mimpi yang besar dalam kehidupan ini. Wow. Pertanyaan begini, bagaimana kita bisa mengetahui parodi jika mimpi itu berasal dari Tuhan? Sederhana sekali, saudara. Kita bisa tahu mimpi dari Tuhan, pastinya begini.
Kalau mimpi yang diberikan Tuhan, pasti akan membantu orang lain atau menolong orang lain. Yang kedua, mimpi yang diberikan Tuhan itu adalah mimpi yang besar pasti. Supaya Anda tidak bisa mewujudkannya jika Anda hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Sehingga Anda mengatakan, Tuhan, saya butuh Tuhan dalam hidupku untuk mencapai mimpi saya. Saudara tahu, sebuah penelitian di Harvard Business School pernah melakukan penelitian tentang hubungan antara memiliki cita-cita atau mimpi dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dan pencapaiannya. Hasilnya begini, luar biasa. 84% responden ternyata tidak punya impian. 13% punya impian yang spesifik, jelas, tapi tidak menuliskannya. 3% punya impian yang spesifik, jelas, dan tertulis. Setelah 10 tahun, seluruh responden itu disurvei lagi perkembangannya. Saudara. Ternyata hasilnya begini. 13% orang yang punya impian spesifik dan jelas tapi tidak menuliskan memiliki penghasilan 2 kali lipat dibandingkan 84% orang yang tidak punya impian. Dan hebatnya 3% orang yang punya cita-cita dan menuliskannya memiliki penghasilan 10 kali lipat dibandingkan 97% lulusan lainnya. So, Anda ingin menjadi yang mana? 3% atau yang 13% atau mau yang hanya 84%? Saudara. Saya berdoa Anda berada di posisi mungkin 3% atau minimal 13%, saudara sekalian. Saya mau bilang begini, semua orang yang sukses pasti punya mimpi. Anda tahu mungkin Meghan Markle, istri para Pangeran Harry. 4 tahun sebelum dia menikah sama Pangeran Harry, atau dia belum berpacaran pun juga, ia pernah menulis bahwa ia punya impian menjadi seorang putri kerajaan. Dan ini benar terjadi, saudara. That is the power of dream. Kekuatan daripada mimpi. Anda kenal pasti Soichiro Honda, pendiri daripada suatu merek yang terkenal itu Honda. Dia lahir tahun 1906 di Jepang, di Shizuoka. Dia 9 bersaudara dari anak sulung. Dia seorang pandai besi orang tuanya. Dia bantu ayah sejak kecil di bengkel. Dan memang senang kerja tentang mesin. Usia 12 tahun, dia berhasil menciptakan sepeda dengan ada rem kaki. Saudara. Usia 15 tahun, dia pindah ke Tokyo mencari pekerjaan. Tapi sayangnya dia hanya menjadi cleaning service dan jadi pengasuh bayi. Saudara. Tapi dia dengan tekun terus membantu di perusahaan tersebut. Usia 25 tahun, dia dipercaya memimpin kantor cabang perusahaan. Wow. Usia 30 tahun berhasil menemukan velg roda dengan jari-jari logam. Saudara. Padahal itu dia dari buatan kayu. Dan satu kali dia minta keluar dari perusahaan dan dia ingin membuat bisnis sendiri, yaitu membuat ring piston. Namun ketika dia buat, ternyata perusahaan yang dia masukkan itu menolaknya. Toyota pada waktu itu. Sehingga akhirnya ia stres dan akhirnya jatuh sakit. Setelah dia sembuh, ia kuliah supaya belajar tentang mesin ini. Dan habis pulang belajar dari kuliah, dia mempraktekkannya. Akhirnya kerja kerasnya berhasil. Sehingga ring piston yang dia buat ternyata diterima oleh perusahaan itu, yaitu perusahaan Toyota pada waktu itu. Setelah perusahaannya makin berkembang, sempat terbakar 2 kali, tapi dia bangkit kembali. Bahkan sempat hancur karena gempa bumi, tapi dia bangkit kembali. Saudara sekalian, satu kali dia punya ide. Dia ingin sepedanya itu dipasang dengan mesin. Waktu itu mesin bekas perang dunia. Saudara. Dan akhirnya disukai oleh masyarakat. Sehingga terjadilah mesin motor atau motor yang kita kenal sekarang atau motor Honda. Saudara sekalian. Sehingga tahun 48, berilah perusahaan yang terkenal yang namanya Honda Motor Company. Dengan motonya atau logonya adalah slogannya The Power of Dream, saudara sekalian. Soichiro Honda membuktikan kita bahwa ada orang yang miskin, kurang pendidikan mungkin, dan modal kecil, namun bisa menjadi sukses, saudara sekalian. Bersama-sama, beranilah untuk bermimpi, lakukan sesuatu untuk menunjukkan mimpi Anda, dan jangan pernah menyerah. Saudara sekalian, jangan pernah padamkan mimpi Anda. Seperti sosok Yusuf yang ingin membunuh mimpi Yusuf. Demikian juga iblis sebenarnya berusaha untuk membunuh mimpi saudara. Mungkin orang sekitar Anda ingin berusaha untuk membunuh mimpimu. Pertanyaan yang penting hari ini yang kau dengar firman. What is your dream? Apa mimpimu? Apa mimpi saudara untuk keluargamu? Apa mimpi saudara untuk bisnismu? Apa mimpi saudara untuk pekerjaanmu? Apa mimpimu untuk pelayanan mungkin? Doa saya, kita berharap kita punya mimpi untuk keluarga. Seluruh keluarga kita diselamatkan. Seluruh keluargamu diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus. Atau dalam mimpi keluarga kita memberikan warisan yang terbaik bagi anak-anak kita. Warisan iman kepada Yesus. Atau mungkin kita berikan tentu selain itu mungkin harta atau kalau Anda punya. Ataupun nilai-nilai hidup yang kita bisa berikan kepada mereka. Mimpi dalam pekerjaan. Karirmu semakin meningkat. Kau berdoa, Tuhan satu kali saya ingin menjadi supervisor. Saya ingin menjadi manager. Saya ingin jadi direktur Tuhan. Anda mungkin hari ini seorang office boy. Anda mungkin sebagai karyawan biasa. Tapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa angkat hidupmu.
Engkau yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, atau mungkin mimpi dalam pekerjaan, engkau bisa jadi orang yang dipercaya dalam perusahaan tersebut. Atau Anda punya mimpi dalam bisnis, omset makin meningkat Tuhan. Atau Anda punya mau ekspansi atau diversifikasi usaha. Punya satu pabrik, punya kerinduan punya 2 pabrik. Punya satu toko atau usaha mau memiliki 2 atau 3 toko dan lain sebagainya. Anda berdoa untuk memiliki panti asuhan. Atau dalam pelayanan Anda ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, itu luar biasa. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, saya sudah tidak punya mimpi lagi Pak Rudi. Saya ini Pak Rudi sudah bangkrut. Come on, saudara sekalian yang dengar firman Tuhan, jangan pernah membenarkan dirimu bahwa Anda adalah seorang pecundang. Bermimpilah kembali. Bangkitkan mimpi Anda kembali. Ini yang kedua, saudara sekalian. Yang ketiga, bagaimana saudara bisa menciptakan masa depan yang lebih baik adalah desain. Apa itu desain? Artinya mendesain hidup Anda. Kalau Anda baca Kejadian 39:4-6, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa dan rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dari atas segala miliknya milik kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain pada makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Perhatikan saudara ini. Yusuf mendesain hidupnya. Ia membangun hidupnya. Ia membangun untuk punya sikap yang baik, sikap yang rajin, bertanggung jawab dalam kehidupan. Apa buktinya Pak Rudi? Buktinya ia mampu mengatur rumah Potifar dengan baik. Tidak mungkin rumah bisa teratur dengan baik kalau tidak bertanggung jawab atau menjadi pribadi yang rajin, saudara. Anda lihat lagi Kejadian 39:22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Wow, keren sekali. Di penjara pun Yusuf dipercayakan untuk mengatur semuanya, saudara. Intinya adalah ia mengatur semuanya dengan baik. Saudara, ketika Anda punya mimpi, jangan cuma bermimpi, tapi Anda harus mendesain hidupmu agar Anda bisa mencapai mimpi tersebut. Engkau yang percaya katakan amin. Saya lihat satu slide ini, saudara. Dalam hidup kita punya 2 pilihan. Tetap tidur dan bermimpi lagi atau bangun dan wujudkan mimpimu, saudara sekalian. Anda menjadi pengusaha yang sukses, maka Anda mulai berbisnis. Anda mau menjadi seorang guru, maka Anda masuk kuliah jurusan pendidikan mungkin. Anda mau menjadi perancang bangunan yang keren, ya masuklah kuliah dalam jurusan teknik sipil ataupun mungkin dalam arsitek. Anda menjadi desainer baju yang terkenal, masuk sekolah desainer baju. Anda menjadi seorang dokter ahli jantung, masuklah fakultas kedokteran dan mengambil subspesialis jantung, saudara. Dan ini penting disadari. Ini yang penting disadari, saudara. Ketika engkau mendesain hidupmu, tentu itu tidak akan mudah. Engkau akan melewati proses hidup yang tidak mudah. Anda lihat slide ini, saudara. Yang sekarang ahli, dulunya juga pemula. Yang sekarang profesional, dulunya pernah amatiran. Agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa semuanya butuh proses, saudara sekalian. Anda perhatikan Yusuf. Anda perhatikan yang hadapi Yusuf. Saudaranya membuang dia ke sumur. Bukan cuma hal itu, dia dijual ke orang Midian sebagai budak. Anda perhatikan orang Midian menjual dia kepada Potifar, pegawai istana Firaun, sebagai kepala penguasa raja waktu itu. Ia dipenjara pernah karena difitnah istri Potifar atau sebagai seorang narapidana. Anda perhatikan, tapi Yusuf mampu melewati proses hidupnya yang luar biasa beratnya, saudara. Hari ini mungkin engkau melewati masa-masa yang sulit. Ya, jangan pernah menyerah atau putus asa. Hari ini mungkin ada pengusaha yang jatuh bangun, bangkrut, gagal, tapi bangkit kembali, saudara. Atau mungkin ada yang berjualan dari rumah ke rumah dengan naik motor kendaraan, hujan mungkin, sampai ada Tuhan, kenapa saya begini menderita, Tuhan? Jangan pernah menyerah. Atau mungkin ada seorang mahasiswa di sini, kau yang dengar firman Tuhan. Engkau harus begadang, membuat tugas ataupun skripsi, tesis atau tugas-tugas yang dari dosen-dosen Anda. Jangan pernah menyerah. Itulah proses hidup. Saudara percayalah, itu sebuah proses hidup. Tidak ada orang sukses tanpa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Napoleon Bonaparte pernah bilang begini, tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Henry Ford bilang pernah begini, jika kamu berpikir kamu bisa, maka kamu benar. Jika kamu berpikir kamu tidak bisa, kamu pun benar. Karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa, saudara sekalian.
Ada mungkin sini orang tua yang membesarkan anak dengan penuh tantangan, pergumulan hidup yang luar biasa. Saya membaca sebuah buku, saudara, Secret Parenting oleh Gary Thomas. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dia katakan begini, membesarkan anak itu memang tidak mudah. Ada jemaat, saya dengar kesaksian baru-baru dalam suatu pertemuan di cell group atau di rukun kita, di sektor. Mata anaknya korneanya jatuh, saudara, sehingga menyebabkan pendarahan dan susah melihat. Sampai 2 kali. Wow, tuh saya dengar, wow, luar biasa. Bagaimana orang tua cerita sambil dengan menangis, saudara sekalian. Dan saya rasa bahwa memang ada satu kekhawatiran, kecemasan dari orang tua. Stres tentu karena sakit, saudara. Dan dia berdoa tentu kepada Tuhan, Tuhan menolong anaknya. Dan puji Tuhan, saya mendengar kabar, saudara, yang terakhir bahwa anaknya sudah pulih, sudah baik, sembuh. Dan sekarang dalam masa-masa yang luar biasa, masa yang baik, saudara sekalian. Perhatikan ini, saudara. Perlu kita akui bahwa kehidupan keluarga menguji kita melebihi kehidupan apapun. Tapi malah kita juga akui bahwa sebagian besar kehidupan keluarga merupakan panggilan dan bagian dari rencana Tuhan untuk menyempurnakan kita semua. Mulai berjalannya waktu kita mendapati bahwa ada anak-anak yang sulit mungkin dan anak yang bertalenta. Saudara. Ada anak yang membuat kita menangis, tapi ada yang membuat kita tertawa. Ada yang membuat kita bersujud dalam doa dengan rasa syukur di hati. Namun ada anak yang membuat kita berdoa dalam kegalauan. Ada anak yang menonjol, tapi mungkin ada anak yang gagal. Mereka semua, perhatikan, memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada kita semua. Itu semua merupakan bagian dari rencana Tuhan dalam proses mengasuh anak, saudara sekalian. Saya senang yang kutipan daripada Gary Thomas bilang begini, meskipun kita meneteskan banyak air mata di sepanjang perjalanan yang kudus dalam tanggung jawab mengasuh anak, berkat yang berkelimpahan menanti kita di setiap kelokan jalan. Ini yang ketiga. Yang terakhir, bagaimana seorang bisa menciptakan masa depan yang lebih baik adalah engkau punya destiny. Apa itu destiny? Mencapai tujuan hidup Anda. Anda perhatikan Kejadian 41, 40 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan saudara, Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Ia mencapai destiny-nya, ia mencapai tujuan hidupnya. Doa saya agar saudara dan saya mencapai destiny kita. Apa yang saudara dreamkan, doakan, Anda mimpikan dalam hidupmu, saudara. Tapi yang jauh lebih penting, yang penting saya sampaikan hari ini, engkau sampai destiny, bisa sampai finish well, mencapai garis akhir dalam hidup kekekalan, saudara. Ada orang mulai hidupnya dengan baik, tapi mengakhirinya dengan jelek dan tidak bisa mengakhiri hidupnya dalam pertandingan yang baik. Itulah sebabnya 2 Timotius 4 ayat 7 bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berdoa agar kita semua bisa finish well, mencapai garis akhir kita. Saya membaca seorang yang bernama Dr. Robert Clinton, sebuah punya penelitian, saudara. Dia seorang hamba Tuhan dan juga pakar leadership. Dia mengatakan ada beberapa hal yang membuat orang tidak bisa mencapai garis akhirnya atau mencapai destiny-nya. Yang pertama adalah penyalahgunaan uang, saudara sekalian. Kita tahu semua, saudara, uang itu netral. Ia menjadi jahat kalau uang itu menjadi tuan atas hidup kita. Tapi ia menjadi baik kalau tuan itu menjadi hamba kita, saudara sekalian. Itulah sebabnya Alkitab bilang jangan cinta akan uang karena itu akar kejahatan. Anda baca ayatnya ya, saudara ya. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Anda perhatikan, firman Tuhan bilang akar segala kejahatan karena apa? Cinta uang. Karena uang persahabatan jadi hancur. Karena uang hubungan keluarga jadi hancur, saudara sekalian. Ini yang pertama, kenapa orang tidak bisa jadi finish well. Yang kedua, berapa hal yang semua tidak bisa mencapai garis akhir atau mencapai destiny-nya karena penyalahgunaan kuasa. Semestinya begini, saudara. Setiap anak Tuhan seharusnya memiliki dan menggunakan kuasa itu untuk menjalankan dengan baik. Menolong yang lemah dan tidak menekan atau menindas orang yang tidak punya kekuatan, saudara sekalian. Dan kadangkala bila seorang anak Tuhan semakin tinggi dalam jabatannya kepemimpinan, saudara, ia punya hak-hak khusus atau tambahan. Dan seringkali hak ini menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan. Anda lihat contoh-contoh kita ada Raja Usia mengambil hak para imam, membakar ukupan karena dia merasa sombong dan mengambil hak dari para imam. Atau Raja Saul membuat korban tanpa menunggu Nabi Samuel pada waktu itu, saudara sekalian.
Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa finish well, yaitu karena keangkuhan. Saudara. Semestinya seorang anak Tuhan harus menjaga ya keseimbangan antara percaya diri, perlu sih, yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam kehidupan kita, dan kesombongan, di mana bisa jadi kita merasa lebih tinggi dari semua orang yang di sekeliling kita, dan kita merasa sombong, kita bisa semua. Amsal mengatakan begini, saudara, tinggi hati itu mendahului kehancuran sebenarnya. Kita dihebohkan oleh berita dalam beberapa bulan ini, saudara. Yaitu beberapa influencer yang akhirnya dipenjara menjadi tersangka karena katanya dia kayak pura-pura atau sebagai flexing atau menipu orang dengan mengajak orang masuk ke suatu perusahaan, padahal itu perusahaan itu bersifat judi sebenarnya. Ya, ini terus kasusnya lagi berkembang terus, saudara sekalian. Tapi menariknya, saya mau sampaikan, ada satu orang influencer ini yang sudah ditangkap, ya, dengan sombong dan angkuhnya dia pernah bilang begini, saudara, karena dia bilang dia sudah jadi kaya raya. Tuhan pun juga bingung untuk membuat dia menjadi miskin. Kenapa? Karena dia bilang, ketika saya sombong, Tuhan kan marah. Tapi ketika lagi Tuhan marah, saya beramal, saya bersedekah, saya berbuat baik. Akhirnya kan, Tuhan lihat saya. Wah, berarti ini saya bisa berkati lagi nih anak. Jadi Tuhan bingung katanya. Saudara, ini orang yang melecehkan Tuhan. Ini orang-orang yang katanya bisa, kalau saya beramal lagi ya sudah, Tuhan tidak marah. Nah, saudara sekalian, begitu banyak contoh-contoh orang yang sombong, orang yang melecehkan Tuhan, hidupnya hancur. Saudara sekalian, ini yang ketiga tadi ya. Yang keempat, kenapa orang tidak bisa finish well? Karena kegagalan seksual. Dosa imoralitas. Hubungan seks di luar nikah telah menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Atau kita perlu melihat contoh tadi dari Yusuf. Dia sebenarnya contoh yang luar biasa bagaimana Yusuf punya integritas. Ketika diajak tidur oleh istri Potifar, dia lari, saudara sekalian. Ya, ada contoh seperti Daud dan Batsheba yang akhirnya gagal, saudara sekalian. Contoh kegagalan Salomo juga, punya istri dan gundik yang begitu banyak, saudara. Yang akhirnya menarik dia semakin jauh dari Tuhan, firman Tuhan bilang. Saya pernah mendengar cerita di sebuah kota besar, ini intermezzo sedikit. Satu kali ada PSK atau pekerja seks komersial atau pelacur yang datang ke gereja berapa kali. Boleh dong, mereka ke gereja dong, supaya mereka bisa menerima anugerah Tuhan. Satu kali, dia nggak mulai ke gereja. Tentu pendeta atau gembalanya dan istrinya heran apa akhirnya mereka pergi menjenguk. Ketika ketemu istri gembala bilang, kenapa sih nggak mau ke gereja lagi? Kenapa nggak ke gereja? Begini Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya nggak mau lagi ke gereja. Saya malu karena di gereja banyak pelanggan saya. Wah, mungkin Anda tersenyum-senyum, saudara. Saya berharap Anda bukan pelakunya. Yang terakhir, kenapa kita tidak finish well, yaitu kegagalan dalam keluarga, saudara. Masalah yang tidak teratasi dalam keluarga, yaitu dengan istri mungkin, dengan anak-anak, dapat merusak pelayanan seorang anak Tuhan, saudara. Keluarga hamba Tuhan, keluarga kita pun anak Tuhan semestinya menjadi model ya, menjadi contoh bagi banyak orang, saudara. Contoh kegagalan keluarga ya, keluarga Daud ya. Bagaimana Daud punya anak bernama Amnon, ada juga anaknya bernama Tamar. Amnon memperkosa Tamar, saudara. Bukan Tamar adik tiri. Dan Tamar ini punya saudara kandung bernama Absalom. Absalom dengar marah sekali. Dan akhirnya Absalom memberikan suatu rencana. Dan akhirnya Amnon dibunuh, saudara sekalian. Ini tragedi keluarga. Bapak Ibu, saya mau sampaikan lagi begini. Hati-hati yang sudah berkeluarga dengan perselingkuhan. Perselingkuhan bisa dilakukan oleh suami, bisa dilakukan oleh istri, saudara. Di zaman ini. Nah, ada satu film serial di Indonesia yang lagi viral beberapa bulan yang lalu, saudara. Judulnya Layangan Putus, saudara. Mungkin ada yang nonton ini. Tentu saya tidak setuju sebagian besar cerita-ceritanya di situ tentang perselingkuhannya, tapi ini menarik. Saya melihat inilah yang terjadi di kota-kota besar, saudara. Maaf, di rumah pura-pura saya jadi suami yang baik, cinta istri, sayang anak, I love you. Tahu-tahunya habis bilang I love you di rumah, keluar singgah di wanita simpanannya di apartemennya. Pintar sekali membohongi istri. Di dalam cerita ini, saudara sekalian. Hati-hati, itu bisa menjadi jebakan dan menghancurkan hidupmu dan keluargamu, saudara sekalian. Bertobat. Bagi suami-suami, engkau bertobat. Bagi mungkin istri juga. Kalau punya, maaf ya, saya bilang selingkuhan, bertobat, saudara sekalian. Saudara, saya mengikuti sebuah penelitian daripada Bilangan Research Center yang terbaru tahun 2022 ini, saudara. Tentang konflik keluarga yang sampai mau bercerai dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga itu baik terjadi secara fisik, emosional, spiritual, bahkan finansial, saudara sekalian. Nah, kesimpulannya begini, saudara.
Kesimpulannya, yang pertama katakan sebanyak 18% responden pria atau suami menyatakan ada keinginan untuk bercerai. Wow. Dalam 3 tahun terakhir ini, sedangkan dari respon wanita sebanyak 24%. Ternyata wanita ingin bercerai, saudara sekalian. Yang kedua dikatakan begini, physical abuse atau kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dialami oleh perempuan sebanyak 11,6%. Dan pria pun alami, saudara, ternyata kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, yaitu 7,2%. Berarti istrinya itu seorang gladiator ya, saudara ya. Tapi menarik sekali daripada hasil survei ini, domestic abuse atau kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering dialami adalah dalam segi emosional dan finansial. Emosional artinya gini, ada suami-suami yang meremehkan, tidak menghargai istrinya, menggunakan kata-kata kasar yang menyudutkan secara verbal. Yang terakhir, ini menarik kesimpulannya, bahwa ternyata, saudara, tingkat religiositas adalah variabel yang paling konsisten di antara semua variabel demografi dalam menurunkan tingkat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Artinya begini, semakin tinggi spiritual rohani atau kerohanian seseorang, maka kekerasan dalam rumah tangga itu semakin menurun. Wah, ini kabar baik. Ini luar biasa, saudara sekalian. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi doa saya bagaimana kita punya kerinduan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Apa? Discovery. Temukan potensi Anda. Setelah Anda menemukan, Anda punya dream, mimpi. Mimpi yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Dan kemudian engkau mendesain hidupmu. Mulai action, mengambil langkah untuk menwujudkan mimpimu. Dan terakhir Anda bisa mencapai tujuan hidup Anda atau destiny Anda. Mencapai garis akhir dalam kehidupanmu. God bless you. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sembahyang, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan kami bisa dengar firman. Kami punya kerinduan dan kerinduan Tuhan. Untuk kami semua punya masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan ini Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Yang mungkin lagi punya persoalan, pergumulan atau proses hidup yang luar biasa dalam hidupnya. Biar mereka semua tidak menyerah dalam kehidupan ini Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mulai kami bermimpi yang besar karena kami punya Tuhan yang ajaib dan besar dalam kehidupan kami. Dan satu hal Tuhan, kami rindu untuk kami mencapai destiny kami bersama dengan Tuhan. Mencapai garis akhir dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan oleh karena bilur-bilur-Mu Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semua ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara di akhir ibadah ini, mari kita nyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Kami menerima firman Rema hari ini. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Semua yang melayani hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus. Penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.